Peta politik jelang Pilpres 2024 kian memanas. Meski pemilihan presiden masih 2 tahun lagi, sejumlah partai politik mulai melakukan penjajakan satu sama lain. Bak tak ingin kehilangan momen, berbalut silaturahmi, para elit pun mulai melakukan berbagai manuver politik demi mencari kawan koalisi. Setelah Partai Golkar, PAN, P3 mendeklarasikan diri menjadi Koalisi Indonesia Bersatu, sejumlah partai mulai secara terbuka bergerilya mencari kawan koalisi. Di antaranya PDKT, PKS, dan PKB yang sempat disebut akan membuat koalisi semut merah. Namun kabarnya kemesraan mereka bak layu sebelum berkembang. Kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi sinyal kuat. Kedua partai akan melakukan koalisi di Pilpres 2024. Lantas bagaimana nasib PKS? Akankah partai pimpinan Muhammad Saiku ini akan merapat ke koalisi PKB Gerindra? Atau PKS akan membentuk koalisi bersama Nasdem dan Partai Demokrat? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, jadi hati PKS ini akan berlabuh ke siapa? Itu pertanyaannya pagi hari ini ya, Bay ya. Langsung kita akan ngobrol ya. Ya, silakan. Ada siapa aja, Fit? Ada 2 orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada juru bicara PKS, Pak Muhammad Khalid, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Apa kabar? Assalamualaikum, Mas Bayu dan Mbak Gina. Waalaikumsalam. Mas Burhan. Waalaikumsalam. Oke, saya mau ke Mas Khalid dulu kalau gitu. Mau ke Pak Khalid dulu ya. Kan ini kan kemarin tiba-tiba saja PKS, PKB menggagas adanya koalisi semut merah kan begitu. Padahal kalau kita lihat secara hitung-hitungan kursi, perolehan kursi di DPR tahun 2019, 2 partai politik ini tidak memenuhi ambang batas atau presidential threshold untuk mengusung capres. Nah, ini kabar dari koalisi semut merah bagaimana ini? Masih setiakah dalam sebuah ikatan koalisi atau bagaimana, atau sudah bubar jalan? Pertama, dengan PKB kita kan membangun komunikasi ya, belum ada kesepakatan koalisi. Jadi koalisi semut merah pun juga itu nama yang diusulkan oleh Pak Yai Jazilul Fawaid dari PKB saat itu. Jadi kita menghormati aja. Jadi kita tetap menjalin komunikasi dengan PKB, dan saya pikir ini kan situasinya juga sangat dinamis, Mas Bayu dan Mbak Gina. Jadi saya kira ini bukan masalah bubar atau nggak bubar, terbentuk aja belum gimana dikatakan bubar ya. Jadi ini komunikasi masih tetap jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi memang intinya kami ingin menginginkan terbentuknya semakin banyak poros. Itu semangatnya. Jadi itulah kemudian kita mengusulkan, mencoba untuk menginisiasi komunikasi dengan berbagai partai politik. Salah satunya dengan PKB kemarin. Oke, begitu. Kalau memang suasananya masih dinamis, cair begitu ya, apakah amanat di Rapimnas yang sedang berlangsung juga saat ini sudah akan pasti menentukan posisinya PKS nih di Pilpres 2024? Apakah sudah arahnya sudah tahu mau kemana begitu Pak Khalid? Jadi kalau Rapimnas ini sifatnya adalah menyerap aspirasi. Jadi yang hadir adalah para ketua-ketua DPW seluruh Indonesia, kemudian ketua-ketua DPP dan fraksi, untuk menyerap aspirasi terkait pemenangan di 2024, salah satu yang utama adalah Pilpres. Kalau untuk keputusan definitif, memang di Majelis Syuro, karena kewenangan di ART Partai Keadilan Sejahtera itu mengamanatkan kepada Majelis Syuro, musyawarah Majelis Syuro yang menentukan keputusan definitif. Jadi pada 2 hari ini kita mengadakan Rapimnas, itu menyamakan frekuensi lah, menyamakan kesepahaman dari para pemimpin PKS dari level wilayah di provinsi dengan di pusat terkait dinamika politik yang berkembang. Tentunya teman-teman kami, para pengurus di wilayah ingin mendengarkan secara langsung apa arahan dari presiden partai, apa arahan dari pimpinannya mengenai dinamika politik ke depan seperti apa, sehingga biar match gitu pandangannya. Nah, di sini kemudian kemarin kita mengkaji nih apa kemungkinannya. Salah satunya kita mengundang kemarin Mas Burhan dalam acara kami untuk mendapatkan masukan-masukan. Tentu untuk dikatakan keputusan definitif tidak demikian, tidak dalam kapasitasnya Rapimnas akan menentukan keputusan definitif, karena nanti aspirasi-aspirasi ini harus
ajukan kepada mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Kira-kira demikian. Oke, saya mau ke Mas Burhan langsung. Mas Burhan, tadi saya tanya ke hulunya dulu ya, karena kan kemarin kan yang sempat digagas pertama kali yang sempat digaungkan adalah soal koalisi semut merah. Tadi dikatakan oleh Pak Khalid bahwa ini masih penjajakan. Nah, penjajakan ini memang akan hanya sementara waktu saja atau akan nanti bertahan sampai jelang kontestasi 2024, Mas Burhan? Ya, penjajakan atau komunikasi antar elit politik itu akan terus berlangsung bahkan sampai pada titik terakhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden secara resmi oleh KPU. Jadi kita tidak perlu terlalu kaget dan mengambil kesimpulan terlalu terburu-buru bahwa terjadi koalisi sebelum janur kuning melengkung di KPU nanti. Jadi sepanjang belum terjadi itu akan terus-menerus komunikasi antar elit dan kita tidak langsung bisa memutuskan atau menyimpulkan bahwa koalisi terbentuk sebelum resmi didaftarkan di KPU. Jadi istilah koalisi semut merah dan seterusnya itu gimmick politik sebenarnya, muncul dari Pak Jazilul Fawait dari PKB, tetapi kita tahu komunikasi masih sangat cair, jangankan komunikasi antara PKB dan PKS, KIB sekalipun yang sudah menandatangani akad koalisi, itu belum tentu juga permanen sampai nanti dalam proses pencalonan resmi di KPU. Oke. Ya, Mas Burhan, gini, kalau misalnya tadi Pak Khalid menyebutkan bahwa di Rapimnas ini atau semangatnya PKS lah ya dalam kontestasi 2024 juga kan membentuk banyak poros begitu ya. Ya. Nah, dalam hal ini PKS ini posisinya di mana? Apakah PKS bisa menjadi inisiator pembentukan poros baru atau mungkin secara realistis PKS yang akan merapat juga pada koalisi-koalisi yang sudah dibentuk nanti? Nah, koalisi itu ujungnya atau kesimpulannya adalah kesepakatan capres dan cawapres yang diusung. Nah, kalau kita lihat sekarang, itu praktis baru Nasdem. Itu pun bukan satu capres, tetapi ada 3 capres yang dinominasikan. Artinya, akan sangat mungkin terjadi pergeseran blok-blok komunikasi politik antar poros, dan PKS menjadi menentukan karena dengan perolehan kurang lebih 9% kursi di DPR, PKS bisa menutupi kekurangan beberapa partai lain yang ingin menominasikan calon yang lain pula. Jadi kalau kita lihat sekarang kan begini, satu PDI Perjuangan sudah cukup dengan kursi 22% di DPR. Artinya tanpa koalisi, PDI Perjuangan bisa menominasikan capres. Yang kedua, ada blok antara Gerindra dan PKB. Nah, 2 partai ini cukup juga untuk mengusung 1 tiket. Nah, pertanyaannya siapa yang diusung sebagai capres atau cawapres? Blok ini masih belum jelas. Kemungkinan Pak Prabowo sebagai capres, Caimin sebagai cawapres. Tapi ini lagi-lagi belum resmi, ya. Baru ada komunikasi antara kedua elit. Kemudian yang ketiga, KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Total Golkar, P3, PAN itu menyumbang 23% kursi. Cukup. Tetapi lagi-lagi yang dibahas KIB itu baru pendahuluan. Bab pendahuluan. Bab kesimpulannya bagian akhir siapa capres dan cawapres itu juga belum ditentukan. Nah, tinggal 3 partai yang tersisa. Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah, kalau misalnya Nasdem dan PKS saja tidak cukup, perlu ada Demokrat. Nah, kalau misalnya Demokrat masuk, PKS dan Nasdem sepakat mengusung 1 calon, dan kemungkinan itu ada karena ada irisan nama Mas Anies Baswedan, maka tinggal Demokrat apakah setuju atau tidak untuk mengusung Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi konstelasi di atas kertas ini bisa berubah dengan cepat kalau misalnya ada perubahan terkait dengan manuver atau dinamika politik, terutama di internal koalisi. Karena PKS dan Demokrat sebagai partai oposisi, keduanya tidak cukup untuk menyediakan tiket. Jadi dinamika di internal koalisi dalam hal ini Nasdem itu turut juga menentukan seberapa banyak poros yang muncul. Jadi kalau Nasdem dan PKS bersatu cukup, 2 partai ini saja tidak cukup. Tapi kalau ada 1 partai lain, baru kemudian bisa menyediakan 1 boarding pass buat 1 pasangan capres. Oke. Baik, tadi juga Pak Khalid juga menyebutkan bahwa di Rapimnas PKS kali ini juga menyerap aspirasi ya dari kader-kader
terutama mungkin aspirasi soal capres. Nah, nanti kita tanya ya Pak Khalid, sebenarnya suara-suara dari kader-kader PKS ini pengennya siapa sih capres yang diusung oleh PKS gitu. Nah, sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.